Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat semuanya, kita jumpa lagi di channel YouTube Zulkarnain. Saya selalu berdoa semoga sahabat semuanya beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan saya berdoa semoga semua yang sudah subscribe channel ini semuanya dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silakan di subscribe supaya kita bisa berbagi hal-hal yang positif. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang sudah masyhur. Ayat 1000 dinar ini dipakai untuk mendatangkan rezeki, untuk melancarkan usaha, untuk melancarkan urusan. Surat 1000 dinar ini berasal dari surat At-Tolak. Surat At-Tolak ini adanya di juz 28. Kalau teman-teman buka Al-Quran sebentar ya. Ini lihatnya langsung di juz 28. Suratnya di surat ke-65. Nah, teman-teman buka surat itu, ada surat At-Tolak. Langsung menuju ke ayat 2. Nah, ayat 2-nya itu tidak seutuhnya langsung ya. Jadi di akhir ayat kedua itu barulah kita menemukan ayat 1000 dinar ini. Jadi langsung saja ya, bagi teman-teman yang belum hafal atau belum tahu tempatnya, jangan khawatir. Di link video ini nanti kalian buka deskripsinya. Di sana saya akan menempatkan link. Jadi teman-teman bisa langsung mendownload. Saya sudah desain yang sebagus mungkin ya. Jadi ada doa 1000 dinar dalam tulisan Arabnya. Kemudian ada lagi doa 1000 dinar dalam Latinnya. Kalau yang teman-teman tidak suka Arabnya, suka Latin, silakan dibaca Latinnya. Atau teman-teman langsung suka artinya. Jadi ada 3 file nanti. 3 file ini teman-teman bisa download langsung, ada di description yang ada di bawah sini ya. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman untuk mengamalkan, untuk mempelajari, dan untuk memiliki langsung. Jadi memiliki langsung di HP itu bisa lebih mendekatkan teman-teman dengan ayat ini. Di samping itu, sahabat semuanya, ayat 1000 dinar ini langsung diamalkan setiap saat, bisa pada saat kita di atas kendaraan, pada saat berangkat kerja, pulang kerja, atau pada saat kita selesai dari sholat, baik sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud, maupun di sholat-sholat wajib yang 5 waktu itu ya. Jadi teman-teman tidak perlu dicatat dulu, karena saya sudah menyiapkan linknya, sudah saya siapkan dalam bentuk gambar ya. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman di dalam mengamalkan. Semoga ini menjadi amal jariah kita semuanya, supaya nanti bisa disebarkan. Kemudian teman-teman bisa men-share video ini supaya lebih bermanfaat kepada teman-temannya, kepada keluarganya, baik di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, supaya semua energi-energi positif kita ini bisa menyebar luas ke banyak orang. Baiklah, jadi di dalam ayat 1000 dinar ini kita adanya di juz 28 surat At-Tolak. Surat ini adanya di surat ke-65, ayatnya di ayat 2. Ayat 2 langsung menuju ke akhir ya. Langsung menuju ke akhirnya, bunyinya di sana, auzubillahi minasyaitonirrajim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini langsung di akhir ayat 2-nya, hanya singkat seperti itu. Jadi tidak dari awal ayat 2 itu, langsung di akhirnya itu ketemu ayat ini. Ini doa 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ayat 2. Kemudian sambung lagi ke ayat yang ketiganya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, kemudian wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih
qad ja'ala lahu likulli syai'in qadra. Itu sampai akhir ayat yang ketiga. Sahabat semuanya, jadi kalau teman-teman sebelum melakukan aktivitas ya, dalam melakukan pekerjaan, aktivitas dan lain sebagainya, usahakan ayat ini kalau belum hafal, teman-teman bisa baca langsung. Sudah saya berikan tadi linknya ya, nanti teman-teman sudah punya bentuknya JPG. Nanti teman-teman nanti bisa sebelum beraktivitas bacakan ayat ini doa 1000 dinar. Surat At-Tolak, surat ke-65, akhir ayat 2 dan ayat 3. Kemudian pada saat teman-teman yang punya usaha, toko, warung, dan lain sebagainya, sebelum mulai usaha, bacalah ayat ini, karena ini ayat yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di antara teman-teman yang bertanya, apa artinya surat ini ya? Jadi di antara surat ini adalah surat yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya ya teman-teman ya. Jadi artinya daripada ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah ya, jadi bertakwa. Jadi ambil pelajarannya teman-teman, bertakwa kepada Allah. Apa sih bertakwa itu? Bertakwa itu simple ya, hanya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu saja takwa, itu tidak jauh-jauh dari situ ya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jadi saya ulang, artinya bertakwa ini kita menjalankan perintah Allah. Kalau Allah bilang turunkan pandanganmu kalau melihat hal-hal yang tidak syar'i, maka kita menjaga, itu namanya takwa. Kalau Allah bilang jauhi judi, jauhi zina, maka kita menjauhi, itu yang disebut dengan takwa. Ya, kita menjalankan sholatlah, puasalah, zakatlah. Nah, itu kalau kita menjalankan, inilah yang disebut dengan takwa. Jadi saya ulang, takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu seperti itu ya. Jadi arti lengkapnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ini luas sekali artinya ya. Para ulama tafsir mengatakan bahwa niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Ini artinya kalau yang tadinya kesempitan rezeki akan diluaskan rezekinya. Kalau tadinya ada masalah yang besar sebesar apapun, tapi kita punya Allah yang jauh lebih besar daripada masalah apapun yang ada di dunia. Kita akan dibimbing oleh Allah untuk menuju ke jalan keluarnya. Kalau kita masuk ke satu tempat, kita tidak tahu jalan keluarnya, betapa sulitnya kita akan keluar. Nah, dengan ayat ini kita dibimbing oleh Allah untuk keluar dari satu masalah, dari satu kesempitan dan sebagainya. Kemudian lanjutan daripada artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Nah, di sini kuncinya ya. Jadi Allah memberikan rezeki kepada orang yang bertakwa tadi dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini luar biasa nih. Pada saat kita bangun tidur, tahu-tahu ada transparan masuk. Pada saat kita lagi jalan di jalan, ternyata ada orderan dan sebagainya. Itu contoh ya. Jadi teman-teman misalnya nih yang ojol ini lagi kesulitan keuangan, lagi ditimpa hutang dan lain sebagainya, bacalah ayat ini, amalkan. Jadilah orang-orang yang bertakwa, kemudian nanti kita akan diberikan. Kalau orang berjanji kepada kita untuk memberikan kita rezeki, kita mungkin masih bisa ragu. Tapi kalau yang berjanji kepada kita ini adalah Allah langsung, pemilik seluruh alam ini, maka tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Innallaha yukhliful mi'ad. Ya Allah. Jadi seperti itu ya. Saya lanjutkan, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Bertawakal ini artinya luas sekali teman-teman ya. Bertawakal ini contohnya seperti ini. Ini contoh kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sedang naik sepeda motor, kemudian di jalan sepeda motor kita kempes. Yang kita ingat pertama kali ini apa? Pasti tukang tambal ban. Nah, di situ artinya kita kurang tawakal kepada Allah. Begitu ada ban bocor, maka yang pertama kali kita ingat, alhamdulillah. Jadi kita langsung ingat kepada Allah. Karena apa? Karena di balik ban bocor itu pasti ada hikmahnya, dan kita diminta, apakah si fulan ini kalau bannya bocor, ini dia mengingat tukang tambal ban atau dia mengingat kepada Allah? Yang pertama kali kita harus ingat kepada Allah dulu.
Seperti itu ya, itu makna paling sederhana daripada tawakal itu. Jadi begitu ada kejadian apa-apa, maka kita kembali serahkan, kita ingat kepada Allah, itu yang Allah inginkan. Jadi kita bertawakal itu benar-benar berserah penuh kepada Allah. Karena apapun kejadian yang ada di dunia ini, semuanya tidak lepas dari qadar Allah. Jadi kalau tadi kita misalnya sedang naik sepeda motor kemudian kempes, maka yang pertama kita ingat adalah kepada Allah. Inilah yang namanya contoh kecil daripada tawakal. Setelah kita ingat kepada Allah, baru ya Rob mudahkan ini, baru kita menuju ke berikhtiar. Berikhtiarnya kemana? Menuju ke tukang tambal ban. Contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai lepas ingatan kita daripada Allah, supaya kita bergantungnya hanya kepada Allah, kemudian kita berikhtiar kepada usaha kita. Langsung kita sambung ya. Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Di sini ya, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Yang bilang ini bukan saya, bukan orang ya. Yang bilang ini akan mencukupkan ini Allah bilang, Allah langsung yang berjanji seperti ini ya. Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini kurang apa lagi Allah jelasnya ini ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, dan sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya bacakan artinya yang lengkap, ini teman-teman nanti bisa download, ada linknya di deskripsinya. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Demikian sahabat semuanya yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya selalu diberikan taufik dan hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.